Tayyip, kita lanjut selanjutnya. Ini tersisa, ini nih. Dari via FYYY AAAA. Pertanyaannya, sepanjang apa start prosesnya untuk bisa sampai di panggung nasional? Sepanjang apa prosesnya? Rehana gimana? Prosedur ya? Ya proses. Itu maksudnya prosedur kan ya? Mungkin maksudnya perjuangannya kali ya? Proses. Ya. Jawab dulu. Oke, silakan. Ani memahaminya ini sih dari pertanyaannya kayaknya sih proses. Kalau proses tuh dia kecamatan tuh biasanya awalnya kecamatan, tingkat kecamatan berarti yang aduan atau kelurahan tuh. Terus tingkat kota atau kabupaten, terus provinsi, terus nasional. Nah, tapi kalau Ani pribadi karena biasanya kok cabang Hifzil yang cabang 10, 20, 30, terutama 20, 30 dan tahfiz plus tafsir itu biasanya dia jarang ada tingkat kecamatan. Soalnya SDM yang kualitas MTQ-nya itu kadang kurang. Jadi itu itu jadi teguran juga sih buat kita secara umumnya, maksudnya kita masih kekurangan loh gitu penghafal Quran yang sesuai standar gitu. Iya betul. Terus kalau untuk aneh sih ya, kalau aneh dari kota provinsi itu pertama kali ikut kota tuh tahun 2016 akhir kayaknya. Jadi memang kalau untuk proses tadi untuk jenjang teknisnya itu ya dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional dengan syarat harus juara. Kalau nggak juara ya gimana naiknya? Biasanya kalau antara kalau nggak diambil juara 1 atau enggak 3 besar diadu lagi, terus diambil yang terbaik dari mereka bertiga gitu sih. Sahih. Jadi kalau teman-teman ada yang ikut MTQ di kabupaten ya, kemudian juara 1 atau juara 2 atau juara 3, nah biasanya itu dipanggil TC tiga-tiganya ya. Nah di sana diadu lagi untuk diambil yang terbaik untuk mewakili kabupaten atau kota tersebut ke provinsi. Ataupun kalau misalnya memang antum sudah juara 1, ya kemungkinan biasanya bisa juga langsung dibawa ke provinsi. Nanti begitupun juga sama ketika di provinsi pengen ke nasional modelnya seperti itu lagi. Kira-kira seperti itulah ya kalau untuk prosesnya lah ya. Tapi kalau bicara untuk pengalaman kayak panjang ya. Itu kemarin udah juga kayaknya. Jadi kayaknya itulah kalau prosesnya seperti itulah ya. Cukup kayaknya ya. Ya, silakan dicek proses perjuangannya sampai tingkat nasional. Ya. Toyib, kita beranjak ke 2 pertanyaan yang terakhir ya. Yang pertama ini dari dari M Ilham T. Ini beliau ini murid aneh juga di Rumah Tahfiz ya, alumni pertama Rumah Tahfiz ini. Beliau sekarang udah kuliah di Bandung ya. Ahlan akhi Ilham, ya semoga sehat dimanapun untuk berada. Oke, Ilham, ini pertanyaannya seperti ini. Kalau pas MTQ secara umum target atau tujuan yang ingin diraih apa aja Kak atau teman-teman Kakak? Jadi target atau tujuan ketika kita ikut di MTQ, nah itu apa aja yang ingin kita capai? Kalau antum gimana? Targetannya ya, yang pertama tuh aneh itu jaga hafalan, wasilah untuk jaga hafalan. Jadi kan kita kalau ada lomba nih salah satu, walaupun kita tidak boleh menjadikan hafalan itu untuk lomba ya, cuman lomba itu tidak bisa dipungkiri kalau misalnya lomba itu bisa menjadi salah satu wasilah supaya kita terus untuk menjaga hafalan. Itu pertama. Yang kedua, relasi dapat teman-teman soleh-solehah sih, itu kalau menurut Ani itu berharga banget. Beliau gitu ya, masya Allah gitu, teman-temannya masya Allah, kita bisa mengambil hikmah gitu dari teman-teman kita yang terus juga belajar. Jadi kita tempat belajar kita kalau kita ikut MTQ ini kita nggak akan berpuas diri. Misalkan Ana yakin kalau orang udah ikut MTQ pasti dia kualitas itu terbaik di kalangannya, misalkan di pondoknya atau di rumah Qurannya atau di daerahnya gitu, pasti gitu kan. Tapi kalau kita bertemu dengan peserta lain, kita tuh akan ngerasa gitu bahwa kita tuh masih kurang gitu, kita masih ada kurangnya, kita masih misalkan tajwidnya gitu, misalkan masih kurang nadanya gitu misalkan, atau pokoknya masih kurang, kita akan merasa bahwa kita sangat kurang dan kita tidak akan merasa jumawa karena kita sudah bertemu dengan saingan-saingan yang hebat-hebat luar biasa juga gitu, masya Allah. Dan juga buat untuk belajar juga sih, belajar dari kalau misalnya pembinaan nih, misalkan biasanya tingkat provinsi, tapi kota sebagian mengadakan, tapi biasanya ngadain tuh provinsi buat kemana-mana. Itu belajar dari guru-guru yang hebat, jadi pembina-pembina yang senior gitu, pemain MTQ juara nasional pada masanya, atau enggak dosen gitu, dosen di IIQ, kalau ada yang tahu IIQ atau PDIQ itu kampus Quran di daerah Jakarta Selatan dan Tangsel.
dan guru-guru yang pakar pada bidangnya. Itu sih kalau aneh dari pribadi, itu menjadikan tujuan mengikuti MTQ itu sih. Ya, jadi tadi di antara capaiannya atau target yang ingin kita raih di MTQ adalah yang pertama sebagai wasilah untuk merojah kita ya. Karena tentunya termasuk juga di dalam dorongan untuk motivasi merojah itu kan dengan adanya orang-orang yang juga sama-sama bareng sama kita untuk ngafal Quran, sama-sama merojaah. Dan kalau kita ke MTQ, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Gitu, orang-orang yang rajin banget merojaahnya, yang hafalannya lancar-lancar, dan itu kita kayak ketampar gitu ya. Iya, Berasa kayak harus, ternyata kita ini belum ada apa-apanya gitu. Dia harus semangat lagi untuk ngaji gitu ya. Terus juga tadi untuk membangun jaringan yang lebih luas. Kita ketemu hufazul Quran, kita ketemu para asatis yang mereka pakar di bidang Al-Quran ya. Ada yang pakar di bidang tilawah, ada yang pakar di bidang tafsir gitu ya. Ini jarang-jarang kita punya kesempatan bisa dilatih, dibina langsung dengan para asatis ya, doktor-doktor ya, profesor bahkan gitu ya, yang pakar di bidang Al-Quran, di bidang tafsir, mau ngajarin kita anak bocah gitu ya, yang kayaknya masih jauh gitu, anak sekolah gitu belajar sama profesor gitu. Itu kan masih jauh. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa didapat oleh teman-teman yang ikut di MTQ gitu ya. Nah, itu tadi banyak juga sebutin sama Rehana gitu. Itu diantara sekian banyak alasan ataupun target yang ingin kita capai di MTQ gitu ya. Itu ya, Akhilham. Semoga antum bisa banyak ambil pelajaran ya, dan mungkin bisa ikut juga nanti, nyoba sekali-kali. Tayyib, ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Fatur Rahman. Nah, ini teman aneh, sobat aneh di pesantren, bareng dulu juga seangkatan ya. Pokoknya klop banget dah sama beliau. Nah, beliau nanya, Mer, hukumnya gimana buat orang yang menjadikan MTQ sebagai profesi? Dia sampai nanya, ini nanya beneran kok gitu. Mungkin dikiranya, takutnya aneh pikir dia bercanda. Enggak, aneh tahu dia serius untuk nanya ini gitu ya. Karena mungkin selama ini dia ngelihat aneh ikut MTQ gitu ya, sama Nu'man ya, sama Fatih gitu. Nah, dia tahulah fadail-fadailnya gitu ya. Ziyadah-ziyadahnya tahulah gitu lah. Nah, makanya beliau nanya nih, gimana hukumnya buat orang yang menjadikan MTQ sebagai profesi? Kalau dari menurut pandangan Rehana sendiri gimana? Sebenarnya gini sih, agak sayang sih kalau misalkan kita menjadikan Quran, ini kalamullah kalam Allah, itu kita jadikan untuk nyari dunia aja. Sayang gitu, keberkahan Al-Quran itu kan dunia akhirat ya. Kita ngajak akhirat tuh dunia juga ngikutin. Tapi kalau misalkan kita jadiin MHQ ini atau musabaqah Quran jadi buat nyari dunia, apalagi buat nyari uang doang, buat makan pribadi kan, jadi kalau profesi, kalau itu sayang banget sih. Maksudnya dari sebanyak itu keutamaan Al-Quran, ganjarannya di dunia dan akhirat gitu, ganjaran surganya, ganjaran tingkatan di surga, yang kita ikra waqta fa inna manzilataka inda akhir ayatin qara'taha, itu sayang banget kalau misalkan kita cuma menjadikan batas dunia aja. Kalau untuk hukum aneh nggak, no comment ya, maksudnya biarkan yang lebih berkapasitas gitu yang jawab. Tapi kalau waktu itu aneh pernah dikasih tahu sama ada sekretaris umum LPTQ DKI Jakarta, namanya Pak Khalid. Itu beliau bilang ini, sebenarnya bukan kadang dari LPTQ ngasih apa sih tujuannya ngasih hadiah itu kan, ini aja deh terang-terang, lebih diperjelas aja hadiah gitu, ada hadiah gitu, ada nominal gitu. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya harapannya agar sebagian bisa digunakan untuk, kan namanya uang pembinaan ya, uang pembinaan itu nggak asal nama, itu supaya uang itu bisa kita jadikan wasilah untuk penyebaran Quran. Jadi harapannya nih juara ini kan, label juara ini kadang sesuatu yang mahal ya, sesuatu yang bisa dipakai untuk menciarkan Quran lebih luas lagi gitu. Jadi harapan beliau tuh entah membangun pesantren, entah membangun lembaga Quran, harapannya tuh ke situ, jangka jauh. Jadi apa yang kita dapat nih, kita menang gitu kan, kita bisa harapannya kita bisa menyebarkan ke lebih luas lagi, ke daerah-daerah kita gitu, yang belum tersentuh dengan pengajaran Al-Quran sesuai standar yang baik dan benar. Bagaimana caranya supaya
itu bisa dimanfaatkan, nominal tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengajaran Quran lebih luas lagi. Dan memang itu sebagiannya mungkin ada persenan yang kita pakai untuk kepentingan pribadi, karena kan kalau lomba pembinaan itu kan makan hari ya, terutama untuk yang udah berkeluarga nih, yang udah punya istri dan punya anak, itu kan ada yang harus dinafkahi. Tapi kadang waktu kerjanya itu terpakai untuk pembinaan, untuk lomba. It's okay gitu kalau kita pakai sebagian gitu, tapi jangan jadi tujuan utama. Sayang banget soalnya kalau MHK itu sebatas ini. Banyak sih, maksudnya ini bukan pertama kali dengar pertanyaan kayak gini, karena emang beberapa kali juga dengar cerita-cerita yang ya wala'iyadzubillah, ya jangan sampai dia nangsuin dalik, jangan sampai. Ya, ini memang pertanyaannya betul tadi ya, sering ditanyakan, dan ya kita sudah di MTQ juga udah bertahun-tahun gitu ya, sudah tahu betul gitu. Tapi kalau di sini ditanyakan sebagai profesi, tapi tadi harus dilihat ya, ada sisi profesionalitas dalam manajemen gitu ya, terutama MTQ ini memang di bawah Kementerian Agama, dan di sana sudah ada prosedurnya, sudah ada aturannya, sudah ada manajemennya, yang mana tentunya ketika seorang selesai ikut lomba dan menang, ya pasti dia akan mendapatkan hal-hal tadi gitu ya, dan itu sudah prosedur gitu. Dan kalaupun dia ikut tes, dia juga akan mendapatkan materi dan sebagainya, itu sebagai prosedur juga gitulah, sebagai bentuk profesionalitasan dari sebuah institusi kayak gitu, dan juga sebagai takrim kepada para hufazul Quran gitu ya, sebagai takzim kepada para hufazul Quran. Nah, kalaulah kita memuliakan ya para atlet gitu ya, atlet sepak bola gitu, atau atlet-atlet di olimpiade gitu ya, dan banyak hal lah gitu ya, ataupun murid yang berprestasi, dia bisa bikin robot lah atau apapun itu, mereka diapresiasi dengan banyak hal, termasuk diantaranya dalam materi. Nah, kenapa orang-orang yang berprestasi di bidang Al-Quran nggak seperti itu? Jadi yang terkadang yang bikin orang-orang itu merasa atau menanyakan hal seperti ini adalah karena Al-Quran ini adalah kitabullah gitu, kitab kalamullah, yang memang kesannya kalau dijadikan MTQ itu kayak komersil atau kayak dijual ayatnya gitu. Padahal pada dasarnya nggak seperti itu gitu. Kalau kita mau buka mata, banyak perlombaan lain yang mereka juga sama modelnya, bentukannya juga sama, tapi nggak ada kalimat-kalimat seperti itu miring-miring tentang perlombaan tersebut gitu. Tapi kenapa ketika MTQ gitu ya, yang memang ya kita di sini adalah yang ngaji Al-Quran gitu loh, tapi justru malah banyak pemikiran negatif. Ya oke lah, kalau memang ada oknum yang melaksanakan itu, ya tidak ada lembaga apapun ya itu yang benar-benar bersih lah untuk saat ini gitu ya. Pasti ada plus minusnya. Saya katakan pasti ada plus minusnya. Itu tapi bukan berarti kita mengeneralisir ya, ketika ada satu keadaan atau ada oknum yang melakukan hal tersebut, kita malah mengeneralisir kegiatannya secara utuh. Ya wallahu ta'ala alam, saya nggak berani banyak juga komentar soal ini gitu ya. Saya juga masih banyak belajar juga gitu ya. Ala kulli hal tadi ya, kita tetap meluruskan niat ya kan, dalam interaksi kita dengan Al-Quran, termasuk juga di dalam perlombaan. Dan perlombaan musabaqah ini dibolehkan dalam syariat. Nah, jadi musabaqah ini dibolehkan gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengharamkan sesuatu, itu pasti memberikan hal lain yang dihalalkan gitu. Kalau Allah mengharamkan riba, Allah memberikan jual beli, menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan maisir, judi, tapi Allah menghalalkan musabaqah, perlombaan gitu. Nah, ada perlombaan-perlombaan yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW, diantaranya ada perlombaan-perlombaan seperti gulat atau memanah berkuda gitu, karena memang pada eranya seperti itu gitu loh. Nah, termasuk juga musabaqah hifdzul Quran, menurut Syekh Utsaimin itu tidak menjadi musabaqah yang haram atau nggak boleh lakukan gitu, tapi bahkan sebagai bentuk syiar kepada Al-Quran. Jadi boleh kalau hukumnya melaksanakan itu, memang nggak usah dibahas, tapi pada dasarnya boleh. Dan kalau dijadikan profesi, ini untuk hal yang berbeda kayak gitu ya. Allah ta'ala alam shawab gitu ya. Ini kira-kira udah cukup panjang juga bahasannya. Kita tadi ada ya, beberapa pertanyaan sudah kita jawab ya. Dan mungkin ada ini nggak, closing statement kali ya dari Rehana. Ini juga durasi udah panjang banget gitu ya. Closing statement
dari Rehana untuk teman-teman yang ngafal Quran dan ada minat untuk ikut MTQ kali gitu ya. Monggo. Bismillah, closing statement dari Anda sih simpel sih. Pertama, jaga hati, jaga niat, dan jaga dari apapun yang mengotori hati. Jangan sampai. Karena Al-Quran dan maksud itu nggak akan bisa bersatu, karena hal yang baik dan buruk itu tidak akan bersatu dalam satu hati. Jadi jaga niatnya, jaga hatinya dari segala yang mengotori hati. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat terus jaga hafalan, apapun kondisinya, apapun sesibuk apapun, itu Quran tetap prioritas. Karena bagaimanapun kita meninggalkan Quran demi hal dunia, percaya di hal dunia yang gak beres, hafalan berantakan. Tapi percaya kalau kita memprioritaskan Quran, kita memprioritaskan hafalan, insya Allah lancarkan. Karena kita menjadikan Quran sebagai prioritas. Itu sih, kita jaga hati, jaga hafalan. Baik, jazakallah khair ya. Terima kasih banyak nih Rehana untuk waktunya, untuk sharingnya. Gitu ya, tadi pesan terakhirnya juga nancep banget ya. Jaga keikhlasan, jaga hati ya. Kalau ingin teman-teman pengen lihat akwal ulama terkait dengan menjaga keikhlasan, nah itu bisa cek di Instagramnya Ustadz Lutfi ya, Ustadz Rizky, Ustadz Bashir. Ya, beliau selalu nge-share ya quotes tentang keikhlasan gitu. Bahkan saya pernah diskusi panjang juga sama Ustadz Lutfi saat itu karena ngebahas beberapa aqwal ulama tersebut gitu. Intinya keikhlasan ini mahal dan harus benar-benar dijaga gitu loh. Dan kalau ditanya zohirnya bagaimana, kelihatan apa enggaknya, kita nggak pernah tahu, bahkan hati kita sendiri gitu. Tapi Allah yang paling tahu, makanya dari itu kita tetap berusaha untuk menjaga keikhlasan niat itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Rehana ya, jangan bosan-bosan main ke channel Ane. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin konten lagi ya, insya Allah gitu ya, dan bareng-bareng lah ya sama yang lain juga insya Allah kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, saya pikir cukup untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran tentang MTQ, MHQ dan seterusnya, itu bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan ke akun Instagram Ane di @muhammad_umair dan juga di akun Instagram Rehana ya, Raihana Hilmi. Apa? Raihana Hilmi. @Raihana Hilmi gitu ya. @Raihana Hilmi. Itu nanti Ane kasih di sini. Rehana Hilmi. Dan Ane dengar juga Rehana mau bikin YouTube, yang mudah-mudahan segera dimudahkan urusannya biar besok kita bisa bareng collab lagi dengan sama-sama gitu ya. Tayyib, hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.